Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada pagi ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan serta belajar merenungkan kebenaran firman dengan satu tema yang dikasih kepada setiap diri kita, yaitu yang remeh di tangan Tuhan. Jadi tema ini memang bicara mengenai setiap diri kita sebagai anak-anak Tuhan yang senantiasa harus melayani Tuhan. Mari saya mengajak setiap diri kita membuka Alkitab di dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 11 sampai 16. Kita juga bisa lihat di layar kita akan baca silih berganti, saya ayat 11, Bapak Ibu saudara-saudariku ayat 12 sampai ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Ebiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, "Ah Tuhanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita dari Mesir, keluar dari Mesir, tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian." Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, "Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau?" Tetapi jawabnya kepadanya, "Ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku." Berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis." Demikian jauh bacaan kita pada pagi hari ini. Berbahagialah setiap diri kita yang tidak hanya membaca, merenungkan, tapi juga melakukan kebenaran firman dalam hidup sehari-hari. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, yang remeh di tangan Tuhan. Ketika saya menyiapkan kebenaran firman pagi hari ini, tolong izinkan saya bertanya kepada kita semua, dan saya ingin setiap diri kita menjawab pertanyaan ini dalam hati masing-masing dengan jujur. Pertanyaannya adalah, kira-kira apa jawaban kita ketika Pendeta Irene menunjuk kita untuk melayani Tuhan? Coba jawab di hati masing-masing. Kira-kira apa jawaban kita? Yang merasa dirinya jawab ya atau aku bersedia, silakan angkat kaki. Enggak ya. Coba yang dirinya jawab ya atau aku bersedia dipakai melayani Tuhan, silakan angkat tangan. Oke. Kok gini ya? Maksudnya sing gini loh. Yang tinggi biar kelihatan ya. Oke, jadi ya kalau mau di total secara singkat ya dari 100 mungkin 40%. Ya lumayan lah ya. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan,
Dari pertanyaan ini setiap kita bisa melihat bahwa rupanya ketika kita ditunjuk untuk melayani, pelayanan itu bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Bahkan beberapa di antara kita ketika ditunjuk melayani Tuhan, jawaban kita adalah, enggak usah Kak Erin, aku lebih baik duduk dan diam ketimbang aku harus ikut serta dalam melayani atau bekerja bagi Tuhan. Beberapa dari kita mungkin bertanya-tanya kenapa di antara kita itu masih ada yang enggan terlibat dalam pelayanan. Apa alasannya? Kok sampai kita itu ketika ditunjuk pelayanan memilih untuk enggak, aku tak diam aja, aku tak jadi penonton saja ketimbang harus melayani seperti teman-teman kita yang ada di depan pada pagi hari ini. Beberapa alasan secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita enggan terlibat dalam pelayanan itu karena lebih nyaman jadi penikmat daripada jadi pelaksana atau melayani. Setuju atau betul Bapak Ibu? Kalau kita disuruh melayani, saya pun kalau secara manusiawi disuruh melayani atau jadi penonton ya lebih enak jadi penonton ya kan. Tidak usah ribet-ribet, harus menyiapkan khotbah dan lain sebagainya. Bahkan dulu sebelum saya masuk jadi anak teologi, sekolah tinggi teologi, saya sempat waktu pendeta khotbah ya, waktu saya singer kayak teman-teman kita ini, waktu saya duduk dengarkan khotbah itu saya sempat dalam hati itu ngutuk dalam artian saya tidak akan pernah mau jadi orang kayak dia. Maksudnya bukan tampangnya ya, maksudnya jabatannya gitu ya. Apa yang dia ambil sebagai pelayan Tuhan berdiri di mimbar itu tidak akan pernah saya ambil atau lakukan. Lah kok rupanya Tuhan itu menuntun ke jalan ini loh gitu. Maksudnya ibarat Yunus ditarik sama Tuhan mau lari ke sana sini enggak bisa. Tetap jalannya adalah yang sekarang ini. Kalau mau disuruh jadi penikmat ya kita bersedia dan kita mau saja daripada harus ikut melayani Tuhan. Membuang-buang waktu kita, membuang tenaga atau energi kita. Ini alasan umum pertama yang sering kita ucapkan untuk kita itu tidak melayani Tuhan. Lalu yang kedua, kita enggan melayani Tuhan atau terlibat dalam pelayanan karena ikut pelayanan itu menguras waktu dan juga tenaga kita. Dan ini memang betul dan fakta ya. Ketika kita komit buat melayani Tuhan, harus ada waktu serta tenaga yang harus dikorbankan, yang harus diberikan untuk pelayanan. Hal ini belum termasuk ketika kita menghadapi konflik dalam pelayanan. Misal konflik karena kesalahpahaman, misal konflik karena beda pendapat pelayan satu dengan pelayan yang lain, ketidakcocokan satu dengan yang lain, belum ada chemistry satu dengan yang lain, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, ini adalah alasan paling klasik yang sering kita jumpai. Mari kita lihat sama-sama apa itu. Coba kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Aku. Nah, ketika Kak Erin nunjuk, ayo. Siapa yang bersedia melayani? Ayo si A melayani. Melayani Tuhan dalam bidang ini ya. Jawabannya selalu apa? Aku tidak bisa ya. Jadi ini adalah jawaban paling klasik yang sering kita jumpai ketika kita ditunjuk dalam melayani Tuhan. Rupanya jawaban ini bisa keluar dari mulut kita itu karena beberapa alasan juga. Yang pertama, kita tidak bisa, tidak sanggup terlibat dalam pelayanan karena memang diri kita ini kurang percaya diri ketika dikasih tugas tertentu dalam pelayanan. Lalu yang kedua, kita memang orangnya itu malas dalam melayani.
Ya, ketika kita ditunjuk pelayanan kita tidak bisa karena ngapain aku pelayanan ya toh? Mending waktuku tak pakai buat yang lain. Mending waktuku tak pakai untuk merawat diriku sendiri, mengerjakan hal-hal yang lain daripada aku harus terlibat dalam pelayanan. Jadi ada satu kemalasan tersendiri dari diri kita sehingga kita enggan melayani, tidak bisa melayani. Lalu yang ketiga, karena kita merasa rendah diri atau sebagai manusia yang penuh dengan dosa dan kesalahan, entah kenapa, entah karena masa lalunya, penolakan dan lain-lain yang membuat ia pada akhirnya merasa tidak layak dalam melayani Tuhan. Aduh Kak Erin, aku tidak bisa melayani karena aku masih banyak kesalahan. Karena aku betul-betul tidak layak menerima pelayanan ini. Oleh sebab itu aku tidak bisa melayani Tuhan. Inilah yang sering kita jumpai dalam gereja Tuhan. Ketika saya studi di SDTA Lawang, beberapa buku serta artikel itu pernah membahas bahwa jemaat yang enggan melayani karena dia merasa rendah diri adalah satu masalah yang sangat serius, yang mana gereja Tuhan itu perlu menolong jemaat atau orang tersebut. Menolong pada bagian ini rupanya bukan sekedar memberi semangat, ayo semangat, kamu harus bisa ya. Walaupun kamu punya masa lalu dan lain sebagainya, kesalahan, tetap kamu harus semangat. Bukan seperti itu. Gereja Tuhan seharusnya bisa menolong psikologisnya, bisa melihat pergumulan apa yang dihadapi oleh orang ini, sehingga orang ini tidak rendah diri dan mau menerima pelayanan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan mari kita lihat sama-sama di sekitar kita, adakah di antara jemaat Tuhan yang hari ini punya perasaan yang demikian. Alasan yang ketiga, sehingga jawaban ketika ditanya, mau enggak pelayanan? Aku tidak bisa melayani. Apakah ada di antara setiap diri kita? Seorang penulis yaitu Carson dalam bukunya pernah berkata, kesediaan kita dalam melayani Tuhan sejatinya bukan berasal dari apa kata orang tentang diri kita atau karena masa lalu kita, tetapi karena kita adalah ciptaannya. Ciptaannya yang bagaimana? Dijelaskan bahwa kita adalah ciptaan yang telah dikasihi oleh Allah. Selain dikasihi, kita adalah ciptaan yang bernilai. Ciptaannya diciptakan memiliki kemampuan. Ciptaan yang walaupun punya kesalahan, tetap diampuni oleh Allah. Bahkan puncaknya adalah kita ditebus oleh Kristus Yesus, Allah itu sendiri yang datang ke dalam dunia demi setiap diri kita manusia yang berdosa. Meski demikian kalau kita lihat masih ada banyak orang atau bahkan kita sendiri belum bisa memandang ini sebagai satu dasar atau spirit untuk kita itu bisa melayani Tuhan. Dan hal ini pula yang terjadi pada tokoh Alkitab yang sudah kita baca tadi, yaitu Gideon dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 11 sampai 16. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat dalam bacaan tadi, kita bisa lihat bagaimana Gideon pada waktu itu sedang berada di tempat persembunyian, yaitu milik ayahnya Yoas, untuk mengirik gandum. Ia bersembunyi karena pada saat itu orang Israel sedang dijajah atau sering diserang oleh orang Midian. Dan orang Midian ini rupanya sering merampas dan memusnahkan hasil panen orang Israel. Jadi ini sedikit latar belakang mengapa Gideon pada waktu itu bersembunyi dan menyembunyikan hasil panennya di rumah ayahnya yaitu Yoas. Nah, beberapa dari kita mungkin bertanya-tanya ya, kenapa sih orang Midian dalam konteks ini suka menyerang,
suka merampas, suka memusnahkan hasil panen milik orang Israel. Kenapa? Rupanya jawabannya adalah karena orang Israel pada waktu itu, kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya 1 dan 2 itu jelas bahwa orang Israel sebelum dicengkram oleh orang Midian, mereka telah melakukan apa yang salah di hadapan Tuhan, yaitu tidak percaya pada Allah yang benar, justru berbalik pada agama sinkretik seperti yang dilakukan oleh orang-orang Kanaan. Inilah akibat dari dosa yang dilakukan oleh orang-orang Israel, sehingga Allah itu menghukum mereka karena dosa yang sudah dilakukan dengan cara memberikan orang Israel kepada cengkraman orang Midian. Dan dari sini kita bisa lihat bahwa durasi Allah menghukum orang Israel pada waktu itu adalah selama 7 tahun lamanya. Meskipun Tuhan menghukum sebagai bentuk pelajaran bagi orang Israel, kita bisa lihat dalam kisah selanjutnya bagaimana Allah itu tetap mengasihi dan juga mengampuni segala pelanggaran yang sudah dilakukan oleh orang Israel. Bukti kasih dan pengampunan Tuhan atas umatnya atau orang Israel itu bisa kita lihat ketika malaikat Tuhan atau ia dalam teofani itu menemui Gideon yang sedang mengirik gandum. Allah ingin melalui Gideon, orang Israel itu bisa bebas, orang Israel itu bisa lepas dari tangan orang Midian yang sudah kita baca dalam ayat 11 tadi. Lalu dalam ayat 12 kalau kita lihat ketika malaikat Tuhan datang kepada Gideon, dia ngomong, "Hei Gideon, tak utus kamu menjadi penyelamat bagi Israel, dan aku sendiri yang akan menyertai engkau." Lalu Gideon dalam ayat 13 menjawab panggilan Tuhan dengan berkata, Tuhanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa Tuhan dengan tega menghukum kami sedemikian rupa?" Jadi dia tidak langsung kepada jawaban atau intinya. Dia mencari-cari alasan, Tuhan kenapa sih kamu menghukum aku dengan orang-orang Israel sampai sedemikian rupa. Dan secara tidak langsung dia menolak panggilan Tuhan. Itu yang pertama. Lalu panggilan Tuhan yang kedua dalam ayat 14. Pergilah dengan kekuatanmu ini Gideon, selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku yang mengutus engkau? Lalu Gideon menjawab lagi panggilan Tuhan. Dia beralasan lagi. Tuhanku, dengan apakah aku ini bisa melepaskan orang Israel? Dia menganggap bahwa dirinya itu tidak mampu. Ketahuilah Tuhan, aku ini manusia biasa. Aku ini manusia lemah, tidak punya kekuatan sama sekali. Kok bisa-bisanya engkau memakai aku manusia yang tidak layak ini, yang remeh ini ya Tuhan. Mengapa engkau memakai aku? Bahkan engkau tahu sendiri aku itu paling muda di antara kaum keluargaku. Masih sekia gitu loh, masih muda. Tidak punya potensi apa-apa, tapi mengapa engkau memakai aku ya Tuhan? Jadi dalam bagian ini, jawaban yang kedua ini Gideon tidak menerima panggilan Tuhan. Tetapi kalau kita lihat dalam ayat 15, Allah itu masih begitu sabar, telaten memanggil Gideon supaya ia bisa melayani Tuhan dengan cara membebaskan orang Israel dari cengkraman orang Midian. Allah sekali lagi memanggil Gideon, bahkan dia menegaskan, "Hei Gideon, aku sendiri yang akan menyertai engkau. Enggak usah khawatir, mau kamu remeh di hadapan orang banyak, mau kamu masih muda, mau kata orang kamu tidak punya potensi dan lain sebagainya, aku sendiri yang mengutus engkau dan aku sendiri yang akan memampukan engkau." Dari kisah ini kita bisa lihat bahwa Gideon
beberapa kali telah menolak panggilan Tuhan. Dia tidak ingin melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, yaitu menyelamatkan orang Israel dari cengkraman orang Midian. Meskipun demikian Tuhan tidak kehilangan kesabaran. Begitu luar biasa Tuhan kita, ya. Paling-paling kalau kita manusia dikandani 1-2 kali atau bahkan 3 kali, wes kita nggak mau ngandani lagi, ya. Kita mungkin tidak mau memanggil atau minta tolong lagi kepada Dia. Itu kalau kita manusia, tapi Allah kita beda. Dia begitu telaten menghadapi Gideon yang begitu keras ketika ia dipanggil untuk melayani. Dan kalau kita bisa lihat mengapa Allah begitu sabar terhadap Gideon. Rupanya ada beberapa alasan. Ada 3 alasan mengapa Allah itu begitu sabar, telaten menghadapi Gideon yang sangat keras menerima panggilan untuk melayani pada waktu itu. Yang pertama, Tuhan itu sebetulnya tidak memandang Gideon sebagaimana Gideon pada waktu itu. Gideon merasa dirinya lemah, Gideon merasa dirinya tidak berguna, tidak punya potensi dan lain-lain. Allah memandang Gideon sebagaimana Allah itu telah merancang dia. Kita tahu kebenaran firman bagaimana Allah itu berkuasa. Ketika Dia merancang kita, Dia itu telah memiliki rencana-rencana bagi setiap diri kita. Dia telah menyusun rencana-rencana di dalam kehidupan kita bahkan sebelum kita itu dilahirkan ke dalam dunia ini. Oleh sebab itu ketika Allah ngutus Gideon, Allah itu tidak memandang Gideon yang pada waktu itu. Yang pada waktu itu seperti orang lemah dan lain sebagainya. Allah justru memandang Gideon ini adalah pahlawan bagi Israel yang menyelamatkan umat, yang membebaskan umat dari orang Midian. Lalu yang kedua, Tuhan tahu bahwa Gideon itu punya potensi yang besar. Bayangkan, seorang yang sudah dirancang oleh Allah pastinya memiliki potensi dalam hidupnya untuk bisa dia gunakan potensi itu bagi pelayanan Tuhan. Dan Gideon dalam bagian ini juga demikian. Dia punya potensi yang besar yang belum dia keluarkan. Mengapa potensi itu belum keluar? Ya kalau kita lihat memang belum ada momen di mana Gideon dapat mengeluarkan potensinya. Nah, potensi Gideon itu baru keluar ketika Allah memanggil dan memakai dia bagi orang Israel. Lalu yang ketiga, Tuhan juga tahu bahwa Gideon sejatinya tidak jalan sendirian. Sama halnya dengan kita ketika kita ditunjuk pelayanan itu gak serta-merta kita jalan sendirian. Ada Allah yang senantiasa menyertai setiap langkah pelayanan yang kita lakukan. Dan Allah yang sama juga yang menyertai Gideon pada waktu itu. Sehingga Gideon, kamu itu gak usah khawatir. Mau kamu kata orang lemah, mau dirimu sendiri berkata tidak mampu, aku yang akan memampukan, aku yang akan menyertai langkah-langkah dalam pelayananmu. Dari paparan ini jelas bahwa seharusnya tidak ada excuse lagi bagi Gideon untuk ia tidak melaksanakan perintah Tuhan, yaitu menyelamatkan orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, ketika saya menyiapkan kebenaran firman pada pagi hari ini, saya teringat dengan salah satu guru sekolah minggu yang ada di Pare. Sebelum guru sekolah minggu ini mengajar atau resmi jadi guru, saya dan Kak Tanto ini sudah melihat potensinya. Ya, orangnya ini adalah orang yang aktif. Orangnya ini adalah orang yang pandai bicara dan kalau saya lihat dia itu rupanya cocok kalau misal dipakai menjadi guru sekolah minggu dan mengajar anak-anak. Ketika saya dan Kak Tanto tahu akan potensinya, saya dan Kak Tanto ini rundingan untuk merekrut dia ya menjadi guru sekolah minggu. Ketika kami merekrut jemaat atau satu orang ini, rupanya enggak mudah ya, rupanya enggak gampang.
bolak-balik kita bilangi, ayo ikut pelayanan dalam bidang anak. Apalagi guru sekolah minggu di Pare kan terbatas ya kan. Jadi kita butuh tenaga untuk membantu dalam pelayanan anak. Beberapa kali kita tawari demikian, jawabannya selalu sama, yaitu aku tidak bisa Kak, aku enggak bisa ngomong gitu kan. Aku enggak pede kalau disuruh ngajar, aku enggak bisa gumul dengan anak-anak itu, aku enggak bisa gitu. Nah, beberapa kali jawaban itu terlintas ya ketika ditunjuk untuk jadi guru sekolah minggu. Tapi puji Tuhannya adalah sampai pada akhirnya dia itu bersedia. Dia itu mau ikut pelayanan dalam guru sekolah minggu Pare ya. Jadi ketika dia menyatakan komitmen untuk pelayanan, saya dan juga Kak Tanto ya akhirnya mentraining dia menjadi guru sekolah minggu itu selama 4 bulan kalau enggak salah. Selama 4 bulan lamanya itu belajar dari awal bagaimana cara menjadi guru sekolah minggu. Lalu dikasih pemahaman-pemahaman dasar iman Kristen supaya ketika mengajar itu pemahamannya sesuai dengan teologi reform. Ketika dia sudah resmi jadi guru sekolah minggu, dan dia dijadwal untuk mengajar. Kita bisa lihat bagaimana ia sangat kesulitan dalam mempersiapkan cerita anak. Bayangkan, cerita yang seharusnya 15 menit, dia itu butuh persiapan sekitar 2 minggu, 3 minggu sebelumnya. Bahkan ketika dia kelas persiapan, dia itu sampai meneteskan air mata alias nangis beberapa kali. Gitu kan. Karena apa? Ya karena nggak bisa gitu. Karena susah memahami Alkitab ini, mendalami Alkitab, apalagi menjabarkannya kepada anak-anak bukanlah sesuatu yang mudah, bukanlah sesuatu yang gampang. Sampai nangis beberapa kali ketika ikut kelas persiapan ya, karena dia kesulitan. Tetapi saya dan juga Kak Tanto terus memberi semangat kepada, ayo bisa, kalau enggak tahu kita diskusi bareng, cari jalan keluar sama-sama gitu kan. Dikasih pemahaman sedikit demi sedikit sampai pada akhirnya dia bisa ngerti dan dia bisa menyampaikan itu kepada anak-anak. Dan ini sudah berjalan hampir 1 tahun dia menjadi guru sekolah minggu. Dan beberapa minggu yang lalu ketika saya masuk di kelasnya dia ngajar di kelas besar, saya melihat begitu luar biasa dia dipakai oleh Tuhan. Yang awalnya bilang enggak bisa karena enggak mampu. Lah kok tahu-taunya lancar toh ya. Lah kok tahu-taunya ajaran yang disampaikan itu betul-betul ya sesuai dengan Alkitab. Dan semua metode yang dia dapatkan dari training guru sekolah minggu diterapkan dengan baik oleh dia dalam kelas tersebut. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, inilah anak Tuhan yang betul-betul potensinya dipakai oleh Tuhan untuk melayani dia. Lantas bagaimana setiap diri kita yang pada hari ini ada di dalam gereja Tuhan? Apakah kita sudah seperti salah satu guru sekolah minggu ini? Atau justru kita itu menjadi orang seperti Gideon? Ketika kita dipanggil Tuhan dalam melayani, ada banyak alasan yang kita lontarkan sehingga kita tidak ikut dalam pelayanan. Walaupun kalau kita lihat tadi guru sekolah minggu ada alasan-alasan, tapi alasannya betul-betul alasan yang jujur. Dia tidak bisa, tetapi karena ada dorongan, ada hati yang memang rindu melayani, pada akhirnya dia mau belajar. Dan saya melihat pelayanan terakhir ya sangat luar biasa. Ceritanya tidak kepanjangan, tidak kependekan, pas dan tepat pada sasaran atau tepat pada tujuan cerita. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Mari kita ingat bahwa pelayanan itu bukan semata-mata tugas yang diberikan oleh gereja kepada kita. Atau yang diberikan oleh pendeta Airin, Pak Daniel,
Kak Yudi, Kak Tanto, dan lain sebagainya kepada setiap diri kita. Dalam kisah Gideon secara tidak langsung dijelaskan bahwa pelayanan sejatinya adalah sekaligus respon syukur kita karena Allah telah mengasihi dan juga menyelamatkan setiap diri kita. Allah, Engkau adalah Tuhan yang mengasihi kami. Oleh sebab itu aku ingin berterima kasih dengan cara memberi diriku dipakai melayani Tuhan di dalam gereja Tuhan. Tuhan telah lebih dulu mengasihi dan mengampuni Gideon karena ia masuk dalam golongan orang Israel yang sudah berbuat dosa. Oleh sebab itu Tuhan ingin memakai Gideon untuk membebaskan umat yang lain. Hal ini sekaligus ingin menjelaskan pada Gideon bahwa engkau Gideon harus berterima kasih kepadaku dengan cara melayani aku. Karena aku sudah memanggil kamu lebih dulu dan sudah mengampuni kamu lebih dulu. Oleh sebab itu, gunakan dirimu untuk pelayanan, bebaskan orang Israel dari cengkraman orang Midian. Ketika sebagai orang percaya hari ini, yang hidup hari ini, kita pun seharusnya demikian. Kalau kita memandang salib Kristus sekali lagi, bukankah kita itu sejatinya seperti orang Israel dalam kisah Gideon? Kita sudah melakukan banyak pelanggaran di hadapan Tuhan. Banyak dosa yang sudah kita lakukan. Yang seharusnya kita itu endingnya adalah dihukum oleh Tuhan. Tapi karena belas kasihnya yang besar, dia tidak menghukum kita, justru mengasihi dan juga mengampuni kita melalui apa? Ya melalui putra tunggalnya yaitu Kristus Yesus yang datang ke dalam dunia ini, mati di atas kayu salib untuk setiap diri kita. Ketika kita tahu bahwa kita sudah dikasihi lebih dahulu oleh Allah, pertanyaannya, hal apakah yang dapat kita beri untuk membalas cinta kasih Allah melalui Kristus yang telah dikorbankan? Dan juga apa yang bisa kita berikan untuk memuliakan Allah? Ini pertanyaan yang harus kita renungkan pada hari ini. Mari kita ingat kalimat dari Carlson tadi, bahwa kita ini adalah orang yang sudah dikasihi. Kita ini adalah orang yang bernilai di hadapan Tuhan. Kita ini adalah orang yang sejatinya punya kemampuan. Kita ini adalah orang yang kita tahu sudah diampuni. Kita sudah ditebus melalui Kristus Yesus yang mati bagi setiap diri kita di atas kayu salib. Dari kebenaran ini dan juga kisah Gideon tadi, kebenaran firman ingin meneguhkan, mengingatkan kita. Walaupun kadangkala kita menganggap diri kita ini remeh. Kita tidak punya potensi dalam melayani Tuhan. Atau kita malas dalam melayani Tuhan. Atau kita enggan melayani Tuhan karena ribet. Atau waktu tenaga yang harus kita korbankan. Tapi kalau kita ingat Kristus Yesus, masakan kita tega sekali lagi mengatakan itu. Menolak apa yang sudah diberikan oleh Allah melalui anak-anaknya. Tugas dan juga tanggung jawab untuk setiap diri kita bisa melayani Dia. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Dari kebenaran ini mari kita ingat juga bahwa tidak peduli apa kata orang tentang diri kita. Setiap orang pasti punya kesalahan dan juga kelemahannya masing-masing. Meski demikian dalam kelemahan kita, kita itu punya Allah yang senantiasa menyertai dan juga memampukan kita dalam melaksanakan setiap pelayanan yang dipercayakan. Oleh sebab itu, apakah kita mau jadi orang seperti Gideon yang dengan rendah diri memandang dirinya itu tidak bisa melayani, sudah menganggap dirinya itu remeh, padahal di tangan Tuhan tidak ada kata remeh dalam diri kita. Tuhan itu loh membuat setiap diri kita
itu punya rencananya masing-masing, punya potensinya masing-masing. Sangat disayangkan jika potensi itu tidak digunakan bagi kemuliaan nama Tuhan dengan totalitas. Oleh sebab itu ingat dasar mengapa kita melayani. Ingat dasar mengapa Tuhan memanggil kita. Ingat dasar mengapa Tuhan memakai diri kita menjadi alat kemuliaannya. Yaitu karena kita sudah dikasihi dan juga diselamatkan. Pertanyaan yang harus kita bawa pulang hari ini adalah, maukah kita mulai detik ini komitmen dalam melayani Tuhan? Saya tidak menuntut setiap diri kita harus berdiri di depan seperti saya pada pagi hari ini, atau teman-teman yang lain pada pagi hari ini. Pelayanan ada banyak caranya. Pelayanan ada banyak metodenya, ada banyak prakteknya yang bisa kita lakukan. Dalam kondisi lemah mungkin, yang hanya bisa terbaring di rumah, apakah kita bisa melayani? Menurut kacamata manusia mungkin dia adalah orang yang sudah tidak berguna lagi. Dia tinggal menunggu waktu saja, tidak punya kesempatan lagi untuk melayani. Tapi sejatinya di mata Tuhan dia bisa dipakai menjadi alat kemuliaan Tuhan. Bagaimana caranya? Berdoa. Ya. Orang yang sakit bisa pelayanan dengan cara berdoa. Mendoakan teman-teman seiman. Mendoakan gereja Tuhan. Mendoakan bangsa negara Indonesia dan lain sebagainya. Jadi kalau mau diomong, dikata, tidak ada excuse lagi bagi setiap diri kita untuk kita tidak melayani Tuhan. Jadikan ini satu komitmen serta dasar setiap diri kita yang meneguhkan bahwa kita harus melayani Tuhan. Selagi ada waktu, selagi ada kesempatan, pakailah dengan baik untuk melayani Tuhan. Tuhan memberkati, menolong setiap diri kita. Amin. Mari kita berdoa.